Bukan itu aja, Jar. Dia juga pernah mau menjual Renata ke kehidupan malam. Pak Johan beneran sekejam itu, Ibu. Astagfirullahaladzim. Aku bener-bener gak nyangka. Padahal aku lihat Pak Johan tuh kayak sayang banget sama Renata. Dan Pak Johan juga banyak kalah sama Ibu. Itu cuman akal-akalan dia aja, Fajar. Buat ngelabuin istri dan juga anaknya. Tapi Ibu yakin mau ngusir Pak Johan dari rumah ini? Ya mau gimana lagi? Kalau dia tetap di sini, dia itu jadi benalu dan akan nyusahin kita nantinya. Aku tahu Ibu pasti kecewa banget sama Pak Johan. Tapi mungkin Pak Johan udah berubah, Bu. Semua orang kan pantas dapat kesempatan kedua, Bu. Dan sekarang Pak Johan udah gak kasar lagi kan sama Ibu. Soal dulu Pak Johan jahatin Renata. Tapi sekarang kan udah enggak kan, Bu. Aku yakin kok Pak Johan tuh sebenarnya sayang banget sama Renata sekarang. Dan ingin berubah jadi lebih baik. Tapi kalau masalah judi, itu emang harus kita tegur, Bu. Tapi kita ingetin baik-baik nanti ya, Bu. Fajar. Tapi kamu itu nggak tahu bagaimana ayahnya Renata. Tapi apa Ibu mikirin perasaan Renata, Bu? Oh, hubungannya sama Renata. Bayangin aja, Bu. Renata pulang ke rumah habis itu ngeliat Ibu dan Bapaknya nggak baik-baik aja. Kasihan Renata, Bu. Renata kan lagi sakit. Takutnya dia malah jadi lebih ngedown nanti, Bu. Menurut aku, Ibu tenangin diri dulu ya. Jangan bikin keputusan yang bisa bikin Renata sedih, Bu. Sepertinya sia-sia kita terapi di sini. Saya nggak bisa ingat apa-apa soal tempat ini. Kamu bukan gak bisa ingat, tapi belum. Dokter itu memang selalu positif thinking terus ya. Selain penuh dengan kejutan tentunya. Benar-benar unik. Sama kan kayak kamu. Kamu itu tipe orang yang berpikir pakai logika. Tapi aneh rasanya ketika kamu menurutin semua kemauan Luna. Apa-apa kamu iyain. Sebesar itu cinta kamu buat Luna. Kenapa dokter ngomong begitu? Saya itu dokter kamu. Saya bisa lihat dari mata kamu. Oke. Kalau gitu apa yang dokter lihat dari mata saya? Ini Lanya kenapa malah kesannya nantangin gini sih? Dokter nggak bisa ngelihat cinta saya buat Luna. Dokter ngeraguin perasaan saya buat Luna. Yang saya lihat, kamu hanya bertanggung jawab, bukan karena cinta. Aduh, kalian ngapain sih deket-deket kayak gini? Bikin aku canggung aja.
Langit? Baru ditinggal cuci tangan, kenapa malah deket-deket sama Renata sih? Iya, ini pasti rencana Renata. Sengaja godain Langit. Dasar cewek gatel. Kamu ngapain deket-deket? Selain jadi dokter terapi, kamu juga dokter urusan hati ya? Seserius itu ngomongin hubungan saya dengan Luna? Awas kamu Renata. Aku akan tunjukin. Kamu sedang berhadapan sama siapa. Kita harus godain perempuan itu. Lalu kita buat keributan. Ingat ya, jangan sampai salah. Beres. Itu kan kerjaan kita. Apalagi yang kamu bisa? Oh, atau mungkin aja kamu bisa menebak masa depan. Kamu juga cenayang. Maaf, ini bukan berbicara tentang saya. Itu yang saya ingin perjelas dari tadi. Kita datang ke sini untuk terapi. Terus kenapa kamu malah ngomongin hubungan saya dengan Luna? Udah deh dok, kalau emang dokter Putri itu nggak bisa ngembaliin ingatannya Langit, calon suami saya, udah mendingan nyerah aja. Mereka kayaknya orang suruhan Tante Sandra. Gerak-geriknya sih mereka terus ngawasin aku sama Langit. Berarti ini udah waktunya. Pak Langit, kita cari tempat lain saja. Saya nggak nyaman di sini. Loh, kenapa? Lihat, 2 orang yang di sana. Dari tadi mereka ngeliatin saya. Tuh, lihat Pak. Beresin. Kenapa lo liatin gua? Nantangin, hah? Yasmin, kamu lihat tuh. Itu mereka. Aduh kak, semoga aja nggak main kasar. Aku khawatir sama Langit. Oh, jadi ini rencana kamu Renata. Ingin reka ulang, mengulang kejadian waktu Langit tertusuk. Kamu kira aku akan biarin kamu ngelakuin itu? Kalian jangan kurang ajar ya. Ngapain kalian godain teman saya? Oh, jadi lo nggak suka? Lo nantangin, hah? Itu Langit udah mulai pegangin kepala. Berarti dia udah mulai ingat sesuatu kak. Ya, Langit udah mulai itu Yasmin. Bagus. Mereka sengaja mancing ribut sama Langit biar Langit inget. Kurang ajar Renata. Pak Langit ingat sesuatu. Saya nggak tahu dok. Saya ngerasa saya pernah ada di situasi seperti ini. Tapi kenapa saya nggak bisa mengingatnya? Padahal udah ada pemicunya. Tapi kenapa ya? Langit masih aja gagal mengembalikan ingatannya. Halo bule.
Lu bisa sopan nggak? Oh jadi lu gak terima seneng, ha? Lu gak terima seneng? Hah? Tuh, Yasmin kamu lihat. Mereka udah mulai berantem. Itu tandanya ingatannya langit bakal kembali. Udah kamu tenang. Enggak. Langit nggak boleh berantem sama mereka. Kalau sampai Langit ngelawan preman-preman itu, bisa-bisa ingatan dia kembali lagi. Aku harus lakuin sesuatu sekarang. Mana kamu? Saya udah di sini nih. Kamu jangan ngerjain saya ya. Saya sudah ada di sini, Bu. Saya sudah lihat Ibu. Tapi kita nggak perlu ketemu, Bu. Sekarang, uang yang saya minta, Ibu masukkan ke dalam tong di samping Ibu berdiri. Ayo, Bu. Cepat, Bu. Enak aja kamu main nyuruh-nyuruh saya. Kamu nggak tahu kamu itu berurusan sama siapa? Sekarang juga kamu temuin saya. Kalau enggak, saya nggak akan kasih uangnya. Ibu percuma ngancam saya. Rahasia Ibu itu ada di tangan saya, Bu. Ibu ingat kan? Udah, Bu. Sekarang Ibu nurut aja. Ibu taruh uang sesuai permintaan saya. Dan saya jamin, rahasia Ibu bakal aman dan terkendali, Bu. Oke. Oke, saya turutin kamu. Tapi ingat ya, saya nurutin kamu bukan karena saya takut sama kamu. Tapi saya akan males nunggu. Dan setelah kamu nerima uang ini, Jangan lagi kamu minta uang ke saya lagi. Kalau enggak, saya akan cari kamu dan habis kamu. Ngerti kamu? Renata, lawan preman itu sekarang. Hajar mereka. Kok Renata malah nyerang orang suruhan aku sih? Ini kan harusnya Langit yang nyelamatin Renata. Ini kan tujuannya supaya Langit bisa mengingat kembali ingatannya. Harusnya situasinya tuh dijavu, bukan kayak gini. Gak paham lagi, gak ngerti. Dokter, udah cukup dokter. Dokter jangan. Kakak, itu Langit. Iya. Awas! Aku pernah di situasi seperti ini. Nolongin orang. Tapi siapa? Langit kenapa sih? Dia ingat sesuatu. Gawat.
dia. Enggak. Kalau dibiarin ingatan langit bisa balik. Ini nggak boleh terjadi. Renata, balik jadi diri kamu sendiri. Dokter, kamu itu kenapa sih? Kamu mukulin mereka secara brutal. Kalau mereka sampai celaka gimana? Kamu bisa masuk penjara loh. Saya juga nggak tahu apa yang saya lakuin. Saya juga nggak berniat ngelakuin itu. Dokter nggak apa-apa. Udah, nggak apa-apa dok. Anggap aja tadi dokter lagi ngebela diri. Sayang, kayaknya terapinya nggak bisa kita lanjutin hari ini deh. Dokter Putri kayaknya udah kecapean. Mending kita balik aja sekarang, biar kami antar. Sayang, kamu duluan aja sama Dokter Putri ya. Aku mau ke toilet bentar. Ayo.